Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa patuh setiap pagi dengan rajinnya istiqomah mendengarkan kajian subuh, ya. Dan ini pun adalah karunia Allah. Biasanya kita kan nggak dapat grup-grup yang kok ngaji sihnya nggak ada. Jarang lah, ya mungkin paling ngaji seminggu sekali atau 1 bulan 1 kali itu banyak kalau seperti itu. Kalau ngaji diteter seminggu seperti kita ini hampir tidak ada. Kenapa di sini kok ya ngajinya kok setiap hari barangkali? Yang pertama bahwa kami merasa ada beban setelah Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada saya, misalnya khususnya ini, saya harus juga menyampaikan apa yang saya ketahui sebelum saya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, maka saya berusaha bagaimana caranya ya supaya tersampaikan. Kalau masih kurang berarti ada di masjid itu saya kumpulkan beberapa orang itu untuk ya disampaikan. Bahkan dia kalau di masjid itu langsung aja silakan kalau mau ada masalah silakan ditanyakan permasalahan yang dialami kesehariannya. Sehingga saya tidak menerangkan begitu panjang, kecuali kalau mereka tidak bertanya, maka ini saya baru menerangkannya. Nah, ini yang pertama kali beban karena saya berjanji kepada Allah, ya dalam batin saya tapi, ya Allah, kalau Engkau berikan sedikit ilmu kepada saya tentang agama ini, saya tidak akan bakhil untuk berbagi dengan yang lain. Oleh karena itu ya tidak mungkin saya tidak mau itu ya tidak mungkin lah. Ya, senyampang saya masih bisa dan tidak ada kesulitan. Misalnya ibu dekat masjidnya, ya saya disuruh ngisi, nggak usah mikir di sana, tidak usah ya. Yang penting bisa mengisi, tidak apa-apa sudah. Ya boleh saja. Ya. Hanya saya itu sudah tua, nggak ngerti jalan gitu aja, cuman kalau ditunjukkan jalannya, digonceng misalnya atau apa, ya insya Allah disuruh ngisi, nggak usah mikir, nggak usah apa-apa. Saya kepingin memenuhi janji saya kepada Allah, sedikit ilmu yang saya miliki itu bisa berbagi dengan yang lain. Saya begitu gembira, badan agak sakit kalau sudah ngaji seperti ini, seakan-akan kesembuhan itu datang mendadak. Sehingga sedikit pun tidak ada rasa gergesi itu dan lain-lainnya itu. Ya enggak tahu ya seperti itu kondisinya. Padahal tadinya kemulan berukut, saya minta dikemuli, kemudian dimatikan kipas angin, AC dimatikan, ya. Tetapi setelah ngaji semuanya jadi sehat kembali. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya. Maka dari itu kalau saya tidak ngaji itu rasanya kematian itu kok juga sudah dekat. Tapi kalau ngaji gini kok suwi rasanya mati gitu. Ya, begitu. Baiklah Ibu yang berbahagia, saya banyak yang baca itu kepingin saya sampaikan seakan-akan ingin sama tumpahkan begitu. Tapi tentunya karena butuh waktu dan waktunya ini juga tentunya tidak bisa kalau sudah menyampaikan ini yang ini belumnya ini dan ini harus ditunda di lain waktu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan hal-hal yang masih menjadi misteri buat kita, ya khususnya bid'ah yang ini nanti kita akan bedah sebenarnya apa sih bid'ah dan seperti apa yang bid'ah yang dilarang, sehingga kita ini akan tahu apakah ada betul bid'ah yang baik, bid'ah yang itu, kemudian nanti kita lihat dasar pijakannya. Di sini kita belajar memang dari golongan selamat hari ini khususnya tentang kuburan, ya karena kubur itu ya itu banyak yang kadang-kadang menyesatkan orang-orang yang datang kemudian. Itulah sebabnya Rasulullah di awal-awal Islam masuk dilarang ziarah kubur, ya tidak boleh karena baru saja dia terbebas dari kesirikan. Nanti kalau ke ziarah kubur, maka dia akan kembali kumat penyakitnya syirik. Ya. Minta ke kubur, diangkat kuburnya. Kalau orang keramat itu nanti di kuburnya begini dan begini, menurut bayangan sendiri, tidak menurut tuntunan syariat. Yang akhirnya menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan syirik. Maka di sini akan diungkap di golongan selamat ini, apa sebabnya kok Nabi melarang
Bangun kubur dilarang, meninggikan kubur dilarang kecuali hanya sejengkal saja. Masjid yang ada kuburannya dilarang, dilaknat. Kenapa? Ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi hal-hal yang penting, yang pokok-pokok ini. Ya. Kemudian juga sedikit nanti kalau kita sambil berjalan ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan ayat Al-Quran coba kita pahami. Ya. Sehingga bisa nyicil Al-Qurannya ini paling enggak 2 atau 3 ayat atau 5 ayat. Nah, kalau mungkin ayatnya enggak begitu panjang, sampai 10 ayat seperti kemarin itu lebih sedikit. Jadi saya kepengen sempat menyampaikan seluruh Al-Quran ya kepada semuanya di antara kita. Jangan sampai ada di antara kita belum ada ayat yang belum pernah dengar, belum pernah ngerti, belum pernah paham. Ada satu ayat saja, jangan. Semuanya seharusnya kita sudah tahu. Tidak hanya pandai membaca, benar membacanya, tapi paham maknanya dan siap pengamalannya. Baiklah, Ibu, seperti biasanya kita awali dengan membaca Al-Quran surat As-Sajadah. Surat nomor 32, ayatnya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ibu, monggo. Ibunya sudah ada? Sudah, Oke, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a'idza dalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na ta'na'mal salihan na'mal salihan inna muqinun. Walau si'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum wadhuqu adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina
ذكروا بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengajak kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, alhamdulillah. Tidak apa-apa, kebablasan sedikit membacanya, tidak apa-apa ya. Ini saking semangatnya, saking senangnya, asiknya, tidak terasa menikmati lantunan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan ilmunya. Oleh karena itulah membaca Al-Quran itu memang rasanya susah berhenti. Kalau sudah baca, ingin baca terus, ingin tahu terus ya. Ini sudah menjadi wataknya kalau orang yang senang baca Al-Quran seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala betul-betul orang yang senang baca Al-Quran. Baiklah, kita coba mengerti ayat-ayat yang kelompok yang kita baca ayat ini adalah orang-orang yang tidak mau percaya ya bahwa besok itu akan ketemu Allah di akhirat, berjumpa dengan pencipta kita. Mereka mengingkari. Maka itu ya di dalam ayat 10 mereka merasa heran. Masa orang yang sudah mati akan dihidupkan, bagaimana caranya? Badannya sudah hancur, dagingnya sudah hancur, kulitnya sudah hancur, kok bisa dihidupkan kembali? Maka dia mengatakan waqalu, dan mereka berkata, Aidza dhalalna, apakah kalau kami sudah hancur ya? Fil ardi, di muka bumi, daging sudah hancur, tulang-tulang juga sudah, tinggal tulang-tulang saja juga hancur ya. A'inna la fi khalqin jadid. Apakah kami benar-benar akan diciptakan menjadi ciptakan yang baru, yaitu makhluk yang baru? Masuk, bagaimana caranya? Inilah apa yang paling sulit menerangkan orang untuk percaya hidup setelah mati. Sejak dulu itu mereka mendustakan selalu kalau diterangkan hidup sesudah mati. Barangkali mungkin orang sekarang kalau jadi profesor dulu, gak beriman dulu, juga susah untuk menerima berita-berita seperti ini. Kenapa? Nggak masuk akal. Ya, karena akalnya nggak masuk akal tuh. Balhum biliqa'i rabbim kafirun. Yang jelas
orang yang berkata seperti itu, mereka ingkar atau kafir, mengingkari terhadap pertemuan dengan Allah. Pada pertemuan Allah itu pasti. Kapan? Diawali dari orang itu dicabut terusnya. Maka Allah berfirman di ayat 11 itu, Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakan kepada orang yang terpercaya ini, pertama kali nanti kamu akan didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah mencabut ruhmu. Ya. Mau atau tidak mau dipaksa untuk keluar dari ruh. Orang kafir, orang mukmin. Nah, orang mukmin itu keluarnya gampang, orang yang kafir ditarik yang begitu sakit yang luar biasa. Ya. Summa ila rabbikum turja'un. Setelah itu kamu akan dibawa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal itu biasanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Inna sesungguhnya lillahi kami itu miliknya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang menjamin segalanya Allah. Miliknya Allah dengan sempurna. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Wa inna ilahi dan sesungguhnya yang ilahi kepadanya. Raji'un kami kembali. Bagaimana seorang yang kembali kepada Allah. Kalau dia membawa dosa dan kesalahan. Maksiat dan kedurhakaan yang kita bawa menghadap kepada Allah. Rasa malu, rasa takut, rasa khawatir yang tidak terberikan pada saat itu akan terpampang di wajahnya. Oleh karena itulah pada saat dipanggil satu persatu kita nanti oleh Allah di hadapannya, maka Allah menggambarkan di dalam ayat yang ke-12 ini, walau taro. Dan alangkah ngerinya seandainya kamu bisa menyaksikan, ya, idzil mujrimuna, tatkala orang-orang yang dolim, orang yang kafir, orang yang penuh dosa, tatkala di dunia itu mujrimin itu penuh dosa, ya. Naki suruh usim inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Karena takut, karena malu. Dosanya tatkala diberikan kitab amal catatannya, dia tidak bisa ingkar lagi. Kemaksiatnya, kekufurannya, seluruh perbuatannya tercatat di dalam siji naki suruh usim inda rabbihim. Di hadapan Rabb mereka sambil mengatakan dengan memelas, mohon-mohon kepada Allah, Rabbana, Rabb kami, absorna, kami telah melihat, ya. Rabbana absorna, wasami'na, kami sudah melihat bagaimana orang yang berbuat maksiat mau dibakar di neraka. Gejolak neraka itu sudah kelihatan suaranya, dengungannya, atau suara yang menggelakkan neraka itu terdengar, ya. Idza ulqu fiha sami'ulaha saiqu wa yatafur. Tatkala mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu menjerit, menggeram, ya, karena kemarah menggelakak seperti orang yang sedang marah. Jadi tahu sabsorna wasami'na, dan kami juga mendengar sudah, ya. Suaranya yang luar biasa menakutkan itu. Oleh karena itu ya Allah, mohon farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, nakmal solihkan, kami akan beramal soleh, inna mukinun, sesungguhnya sekarang saya sudah yakin bahwa apa yang diberitakan Rasul itu memang semuanya benar, tidak ada yang salah. Oleh karena mohon kembalikan ya Allah, mesti hanya barang sesaat saja. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan seperti ini. Maka Allah jawab di dalam ayat yang ke-13, walau syi'na. Kalau saya menghendaki, maksudnya menghendaki kamu menjadi orang baik, orang taat, orang soleh. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, la'ataina kula nafsin huda, pasti akan kami berikan. Setiap manusia itu petunjuk di dalam hatinya, sehingga seperti malaikat itu langsung tidak ada yang durhaka. Semua takut, semua takut kepada Allah, taat kepada perintahnya, tidak ada yang durhaka. Itu kalau kami menghendaki. Tapi bukan gitu sunnatullahnya. Allah menciptakan makhluk itu ada 3 jenis. Malaikat itu senantiasa takwa, taat kepada Allah, tidak pernah durhaka sedikit pun, dan menciptakan juga iblis, ya, yang senantiasa durhaka dan berbuat kerusakan, maksiat terus, ya,
Yang ketiga menciptakan juga manusia yang mempunyai di antara sifat iblis dan sifat malaikat. Mereka dibebaskan apakah mau mengikuti sifat yang baik seperti malaikat atau berbuat durhaka, ya, jahat seperti iblis. Monggo silahkan. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Kalau mau beriman, silakan beriman. Al-Quran petunjuknya. Kalau mau ingkar, ada ya, silakan ingkar. Ada contohnya Fir'aun, Korun, ya, Haman dan lain sebagainya. Jadi walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin akan tetapi hakal qaulum ini sudah menjadi ketetapanku, kata Allah Ta'ala. Jadi sudah menjadi takdirnya Allah. La'amla'anna jahannama, akan aku penuhi neraka jahanam itu minal jinnati wan nasi ajma'in, seluruh jin dan manusia yang durhaka kepada Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa untuk memahami ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Lahum ayunun, mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha, tapi dengan mata itu mereka tidak bisa melihat, ya, melihat apa-apa kebenaran. Walau adhanun, dan mereka mempunyai telinga, tapi telinganya juga tidak layas ma'una biha, mereka tidak bisa mendengar perintah-perintah Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, hidupnya semaunya sendiri, tidak mau diatur syariat. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, rusak dunia jadinya. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kemudian setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah berfirman dalam ayat yang ke-14, fadzuku, sekarang rasakanlah, ya, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ini kamu masuk neraka itu disebabkan kamu melalaikan, ya, pertemuan dengan Allah seperti sekarang ini. Karena itu, maka sekarang fadzuku, rasakanlah, ya, sik yang diberikan oleh Allah Ta'ala, karena dulu kamu nggak percaya bahwa akan ketemu dengan Allah seperti ayat 10 tadi. Inna nasinakum, sesungguhnya kami akan melupakan kalian. Maksudnya tidak akan menolong kalian. Ya, oleh karena itulah di dalam surat Tuha, surat nomor 20 ayat 124. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, wa naksuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira, ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Pak Tama dibaca. Ya, Ustaz. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata ia, ya Tuanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang bisa melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ya. Jadi, terus masih satu lagi, Pak. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya. Jamaah yang berbahagia, Allah sudah memperingatkan tatkala hidup di dunia ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu bukan dongeng, bukan catatan sejarah, bukan buku ilmiah, bukan. Tapi adalah petunjuk hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Petunjuk bagi semua manusia. Dan penjelasan-penjelasan segala petunjuk sudah apa? Sudah ada supaya manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang menuju surga dan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Semua sudah ada. Ini rahmat dari Allah yang maha besar. Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita itu, satu nikmat kita diberikan Islam yang dilengkapi dengan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulnya, kita tinggal mengamalkannya. Oleh karena itulah
keutamaan Islam ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita melebihi segala-galanya harta yang dimiliki di bumi ini. Disebutkan di dalam surat nomor 10, surat Yunus ayat yang 58, surat Yunus surat nomor 10 ayat yang 58 ya. Monggo Pak Tomo dibacakan tolong. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Iya, apa yang dimaksud rahmat, karunia dan rahmatnya itu adalah Islam, ya. Islam dan segala syariat yang diterangkan di dalam Islam itu adalah fadlillahi wa rahmatihi, ya. Itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Fa bidzalika, dan dengan karunia keduanya itu Islam dan karunianya, ya. Kemudian syariat-syariatnya itu tuh adalah fal yafrahu, kamu harus bergembira. Karena tidak semua umat ini diberikan petunjuk hidayah menjadi orang Islam. Ada yang susah sekali jadi orang Islam. Sekarang kita dijadikan orang Islam dan mau menjadi muslim yang taat, yang mukmin, muslim yang mukmin. Maka kata Allah Ta'ala di dalam ayat itu disebutkan, fa bidzalika fal yafrahu, maka dengan itu kamu boleh bergembira. Karena dua pemberian itu, yaitu Islam dan karunianya ini, ya, segala syariatnya ini khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari harta benda yang kalian kumpulkan setiap hari itu. Karena dengan Islam kita akan selamat besok dalam kehidupan yang kekal di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa menikmati ini. Baiklah, ya, kita masuk aja pada ayat yang berikutnya, yakni materinya, yaitu jalan golongan selamat, ya. Jalan golongan selamat. Bagian berapa, Pak? 21. 21. Ya, monggo Pak Tomo tolong dibacakan yang 21. Kuburan dan tempat ziarah. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam seperti Syam, Irak, Mesir, dan negeri Islam lainnya sungguh tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Berbagai kuburan itu dibangun sedemikian rupa dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal Rasulullah SAW melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, Rasulullah SAW melarang mengapur kuburan, duduk di kuburan, dan mendirikan bangunan di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, ya, ini yang terjadi. Ya, kenapa Rasulullah di awal-awal Islam melarang ziarah kubur? Karena orang itu kalau sudah melihat kuburan itu, ya, menjadi pemikiran kesirikannya itu tumbuh kembali. Maka larangan itu sebenarnya masih tetap ada sampai sekarang bagi orang yang membahayakan dirinya menjadi syirik. Bagi mereka yang mengerti ziarah kubur itu sunnah, karena itu diperintahkan oleh Nabi ziarah kubur. Tapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, akhirnya salah dia ke dalam kubur, dia minta-minta kepada ruh atau arwah orang yang berada di dalamnya, dianggapnya mereka itu orang utama, dulu penyiar agama, atau yang dianggap oleh wali, sehingga tanahnya saja diambil, dimasukkan ke dalam kain putih, digantungkan di depan pintu rumahnya. Bagaimana itu orang yang seperti itu? Kesirikan, ya, yang akan muncul. Maka ditutup ini. Kenapa di dalam golongan selamat ini kuburan dan tempat ziarah itu diterangkan? Karena kebanyakan orang itu terpleset, jatuh kesirikan karena pengaruh kuburan yang dianggap keramat, ya, berbondong-bondong, ya, mengunjungi kuburan dengan biaya yang tidak sedikit. Coba apa manfaatnya di sana? Ya di sana ngobrol-ngobrol, jagongan, bahkan kadang-kadang mungkin melanggar tata cara masuk kubur yang benar. Ya. Nanti kita terangkan di dalam fikih sunnah hadis kecil tempat ini bagaimana kalau kita masuk kubur, ya, masuk daerah perkuburan, ya, begitu. Ya.
Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi sesuai dengan sunnah. Sebenarnya ziarah kubur itu tidak dilarang, bahkan disunahkan. Namun Nabi pernah melarang. Artinya kalau kita jiwanya masih labil, masih gampang goyah, terjerumus ke dalam kesirikan, maka kita tetap larangan itu tidak boleh. Sudah, di rumah saja. Berdoa dari rumah sama saja. Ya. Karena kalau ke makam itu untuk menambah kita zuhud dengan dunia dan memperbanyak kita zikrul maut, mengingat kepada kematian yang kita akan kembali kepadanya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang paling menyesatkan itu kalau kuburan itu ditaruh di masjid, di bawah kubah-kubah itu, ya, kemudian atau di sekitar masjid. Mereka itu akhirnya apa? Sholat menghadap ke makam itu dilarang, ya. Kemudian berdoa di makam itu dilarang. Berdoa artinya dia memohon kepada yang menghuni kubur itu supaya memintakan kepada Allah rezeki, kesembuhan, atau pekerjaan barangkali, ya. Karena orang itu kalau tidak punya agama, ya, atau pengetahuan agama itu lemah, pemikirannya itu sesuai dengan perasaannya saja. Ya, tidak pernah dituntun oleh ilmu, oleh wahyu, oleh ilmu, tidak ada Quran, ada hadis, tidak perasaan saja. Menurut saya orang ini adalah orang yang begini, maka kalau saya minta kepada sini dan tetangga saya itu sekarang jadi kaya karena setiap 1 tahun sekali datang ke sini minta ini, ternyata jadi kaya raya sekarang. Hati-hati, ya, karena perbuatan itu akan menjadikan kita syirik besar dan akan menjadikan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Apalagi kalau kita lihat, misalnya saya lihat di Gunung Kawi, ya, ini kuburannya sudah dimasukkan dalam satu gedung, kemudian temboknya itu kayu jati yang bagus gitu, kemudian penjaganya yang pakai keris belangkon dan lain-lainnya. Kemudian orang yang datang ke situ macam-macam, ada yang membuka aurat, ada yang ya ada Jawa, ada Cinanya, ya datang sana minta supaya berkah rezekinya, supaya sugih, ya, minta itu. Dan di sana sudah ada daftarnya, ada daftar kalau menyembelih kambing, kalau menyembelih sapi, kalau menyembelih ayam saja berapa dan seterusnya, ada tukornya di sana. Dan itu antrinya kalau malam Jumat itu orang yang masuk kubur datang jam 10 sore itu baru bisa di makam itu menjelang subuh, ya, saking antri banyaknya. Nah, ini ternyata memang akhirnya apa, di dalam agama kita dilarang, ya. Jangan sampai kita terlanjur seperti itu. Diterangkan di sini oleh Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk, dan mendirikan bangunan di atasnya kita duduk-duduk. Kalau mengantarkan jenazah tidak boleh. Kemudian membangun cungkup itu tidak boleh cukup. Apa yang kita perhatikan banyak sekali, ya. Yang sekarang di kuburan baru akhir-akhir inilah kuburan-kuburan tidak boleh pakai cungkup, bahkan dikicing sudah tidak boleh lagi. Karena dengan dikicing itu ternyata juga menghabiskan lahan nanti akhirnya jadinya. Maka Islam melarang. Jadi ajaran Islam itu kalau dipraktekkan mudah. Jadi kalau orang mati ya mudah, kalau hidup apa dibakar, susah lagi. Ya. Kalau orang selain itu juga agak susah dengan membeli kayu, ya terbelonya yang mahal harganya itu, ya dibelinya. Karena semakin mahal mungkin semakin bermanfaat bagi si mayat itu. Orang meninggal harus pakai jas, pakai sepatu, ya, dan seterusnya. Itu kan susah. Islam paling gampang, beribadahnya mudah, kalau mati memakamnya mudah, cara berdoanya juga mudah. Tidak usah datang ke kuburan, kita doa dari rumah sudah selesai. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat ada kuburan yang maesannya itu doanya itu dipakai kain putih, ya. Kemudian sebelahnya dikasih Al-Quran. Orang yang datang ke sana kemudian membacakan itu selawat dan mengucapkan apa pada orang itu, baca sekian kali surat Yasin dan lain-lainnya.
semua itu adalah batil dan tidak ada tuntunannya di dalam agama dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah, maka sebaiknya kita menjauhi. Sebaiknya kita menjauhi, janganlah bersentuhan dengan yang seperti itu. Kita tentu ingin menghadap kepada Allah, amal kita bersih, jauh dari kepada kesyirikan, dan akan selamatnya, selamat di akhirat kelak, tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus Pak Tomo. Sedangkan dalam riwayat yang sahih oleh Tirmidzi disebutkan pula larangan menulis sesuatu di atas kuburan, termasuk di dalamnya menulis ayat-ayat Al-Quran, syair dan sebagainya. Ya. Jadi nggak boleh ya Pak. Ya kita punya mungkin sekarang yang tren itu kalau meninggal dunia maisannya itu ditulis ini dokter siapa atau profesor siapa meninggal lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian itu. Ya, kadang-kadang ditulis Al-Quran atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau kadang-kadang sebagian surat Al-Baqarah dituliskan di situ. Itu dilarang. Ya, dalam suatu hadis satu Rasulullah melarang ya. Dan itu ternyata terjadi sekarang ya di negeri-negeri Islam ini. Dan di kuburan-kuburan itu karena biasanya sepi, kita itu kalau wanita sampai dilarang untuk ziarah kubur karena kubur itu sepi. Ya. Sebenarnya kalau kubur itu tidak terlalu membahayakan bagi seorang wanita, maka tentunya boleh. Hanya saja akhirnya diberikan keringanan, boleh ziarah kubur itu sekali-sekali saja, tapi tidak serajin. Misalnya setiap hari atau 2 hari sekali itu sana. Nanti ada orang-orang yang jahat yang memperhatikan wanita itu kapan berziarah kubur dan berbuat jahat kepadanya. Maka di rumah saja doakan sama saja. Ya. Kalau Pak teruskan. Berikut ini hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan. Satu, kebanyakan kuburan yang disiarai itu adalah tidak benar. Ali Sayyid Ali misalnya beliau masih syahid Irak dan tidak dibawa ke Mesir. Karena itu kuburan Sayyid Ali ini adalah tidak benar. Yang paling kuat atas omongan tersebut adalah bahwa kuburan Sayyid ada yang di Irak dan ada yang di Syam. Yang lainnya itu bahwa para sahabat tidak menggunakan mayit di dalam masjid. Hal itu sebagai pengalaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Dia tidak boleh apa-apa. Karena bohongan, orang kafir itu sengaja menyesatkan orang Islam itu dengan membuat cerita saya yang menurut mereka itu orang Islam memang dibohongin dan senangannya kuburan memang. Ya. Akhirnya apa? Jadi Sayyidina Hasan bin Ali, Hasan Husain dua cucunya itu yang Hasan dan Ali itu meninggalnya di Irak. Ya. Mereka tidak ada di Mesir dan tidak pernah jasadnya dibawa ke Mesir, tapi kuburannya ada di 2 tempat. Ada di sana, ada ini ya, kuburannya ada 2 tempat di Irak ada, kemudian di Syam juga ada. Jadi ini tentulah ada suatu kebohongan. Maka harus hati-hati. Orang-orang kadang-kadang kalau orang yang meninggal itu Imam Syafi'i, Imam Malik, terus siapa orang-orang yang lain, wah, bulannya digalar. Oleh karena dianggap orang-orang yang orang jasanya banyak. Kita memang tidak dilarang untuk ziarah kubur, untuk barangkali yang membersihkan kuburan ini. Supaya kelihatan sudah tidak dilarang, tapi tidak usah berlebihan. Sehingga biaya untuk membakar kubur itu sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakatan, menolong orang miskin, orang fakir akan lebih lama. Namun tidak dilakukan karena salah memahami dalam agamanya. Maka kalau sudah mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka mendirikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Jadi
kalau masjid juga ada gula-gulanya, ya. Itu ulama yang menunjukkan yang itu dilakukan oleh Allah. Ya, dan tentunya bukan bisa saja Rasulullah menjelaskan seperti itu. Jangan sampai nanti di Nabi itu dijadikan perayaan tempat orang-orang berkunjung ke sana hanya mengunjungi kuburan Nabi. Tapi kadang-kadang kita ke sana ke Madinah misalnya kita ziarah ke masjid Nabi dan ke makam Nabi tidak ada masalah karena ada kata-kata. Kenapa kuburan Nabi jadi salah satu kan? Dengan kuburannya dengan masjidnya dulu itu di luar masjid karena Rasulullah meninggal di pangkuannya Siti Aisyah di kamarnya Siti Aisyah dan menurut sabda Nabi atas sunat Allahnya itu setiap Nabi kalau meninggal akan memakamkan di mana yang meninggal ya. Itu saja akhirnya di masjid Al-Fatihah yang kemudian dijual itu dia dimakamkan karena luasan masjid tidak ada lagi ya tidak ada yang mengenal Nabi akhirnya dia masuk di dalamnya untuk supaya orang tidak menyembah pada bulan ya diberi yang bawah istadanya supaya mereka orang-orang itu tidak menggunakan pada urur ya. Hikmah dari larangan tersebut adalah agar masjid yang bebas dari syirik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah dan sesungguhnya masjid itu adalah kemuliaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di sisi menyembah Allah. Ya. Jadi surat surat Samar, dua ayat yang dalam jadi disebutkan bahwa saya tidak lillahi dan sesungguhnya masjid itu hanya milik Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, mengandalkan diri kepada Allah. Maka jangan kamu menyuruh, kamu berdoa, kamu mohon sama Allah dan bersama Allah sesuatu apapun. Artinya jangan berbuat syirik dalam doa di dalam masjid karena masjid ada gulanya, maka dia doa di sana kepada Allah ya kepada penghuni masjid penghuni masjid itu yang sedang menjadi bulan kalalam dalamnya. Terus Pak. Menurut riwayat yang percaya dan benar, Rasulullah SAW ada dalam tidur di rumah beliau, tidak ada dalam menyembah kami, tetapi dia orang-orang yang tidak istimewa memperluas masjid tersebut dan memasukkan bulan ke dalam masjid. Alangkah baiknya jangan ini tidak mereka lakukan. Sekarang ini kuburan saya ada dalam masjid. Sebagian orang membawa wasitanya. Mereka meminta hajat dan kebutuhan mereka adanya. Sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh diminta kepada Allah. Seperti memohon keluhan dan sakit, menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Sebab dalam agama menyuruhnya agar meminta hal-hal seperti itu kepada Allah semata dan agar kita tidak berbohong kecuali di sisi Allah. Allah berfirman dan adalah yang melampaui awam sekelilingnya yang wahyu maksudnya Allah. Iya. Jadi karena masjid itu di dalamnya ada bulan yang orang-orang yang sangat soleh, orang-orang akan menghargai atau apa saja, maka orang-orang pikirannya itu menjadi orang kalau kita pelan-pelan wasilah pada orang yang seperti ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhirnya seperti itu. Itulah akhir sebabnya maka dilarang ya. Di masjid itu dijajakan dalam ada bulannya jadi mengukur sengaja ya di dalam masjid dilarang telah sampai ulama ini ya. Dan karena orang tua tahu di sana dulu sudah pernah sampaikan
saya tengah ada melihat orang, ternyata ada yang mencari kuburan. Dan salah kali tahu saya ikan itu. Kemudian merangkul maisanya, kemudian dia bisik-bisik ngomong-ngomong curhat barangkali, atau kemudian nenek moyangnya apa ya, tidak tentang apa barangkali ya tidak tahu. Itulah yang menyebabkan bahwa memang tidak diperbolehkan membangun masjid di atas kuburan atau kuburan dijadikan masjid. Maka terus yang dua kuburan Sayyidah Aisyah binti Ali ada di Mesir dan ada pula di Damaskus. Ada yang tidak benar, sebab beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Sebagai bukti bahwa itu adalah terdapatnya kuburan satu orang Sayyidah Aisyah di kedua negara tersebut. Nah, ini kan aneh sekali. Orang nggak ada kuburannya ada dua. Masa mungkin nanti kalau banyak orang-orang saksi ya, orang-orang mempunyai kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itulah maka akhirnya apa? Akhirnya dia menganggap bahwa kuburan itu bisa jadi dua. Seperti tadi di Ampel itu kan ada kuburan Pak Bolo, katanya ada 9 kali dimakamkan di sana. Itu cerita apakah benar atau tidak, yang jelas agama kita itu bukan agama takhayul, agama yang sudah dicerna dengan akal yang sehat. Kita jangan mudah percaya sesuatu yang tidak ada kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah, karena kitab agama ini adalah pedomannya Al-Quran. Jadi pikiran pendapat seseorang itu bukan agama dan tidak perlu diikuti kalau memang jelas-jelas bertentangan dengan akal ya. Kalau itu pendapat seseorang. Terus ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan. Bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Seperti kuburan Abu Husain di Irak, Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Imam Asami di Mesir, dan lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum, sebagaimana kita baca dari hadis yang terdahulu. Seorang syekh yang dapat dipercaya memberi tahu penulis, suatu kali ia melihat seorang sholat menghadap kuburan. Syekh Al-Jailani, ia tidak menghadap kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat, tetapi orang tersebut menolak seraya berkata, "Kamu orang Wahabi ya?" Seakan-akan orang itu belum mendengar sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Iya. Jadi kita diingatkan kalau ada kesalahan diingatkan. Ya, itu jangan mengingatkan itu sudah ini ada paham sapi, paham begitu padahal hadisnya sudah ada. Dan dia itu adalah orang yang sudah kelihatannya alim ya, kelihatannya sudah mungkin jubahan ya, pakai serban, tapi masih salah dalam beribadah kepada Allah. Dan kalau diingatkan, apalagi kalau yang diingatkan itu tidak kelihatan seperti dirinya orang seperti keramat gitu ya, justru dituduh ya. Inilah agak beratnya berdakwah kepada kebenaran itu, selalu kita melewati rintangan-rintangan yang cukup berat. Yang keempat, enggak usah keempat. Sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, orang fasik, orang fajir, tukang maksiat, mulhid, kafir, sindik, ateis, mu'attil, mengingkari sifat-sifat Tuhan, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Ya, terus orang-orang kafir tersebut merasa heran jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang yang melakukan sholat.
mereka sendiri tidak sholat, tidak haji, dan selalu merasa dengki kepada umat Islam. Oleh karena itu, mereka berpikir untuk memalingkan manusia dari masjid, maka mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-kuburan palsu. Mereka menyatakan bahwa di dalamnya terdapat Al-Husain bin Ali dan Zainab binti Ali. Kemudian mereka menyelenggarakan berbagai pesta dan peringatan untuk menarik perhatian orang kepadanya. Mereka menamakannya dirinya sebagai Fatimiyun. Padahal itu hanya sebagai kedok belaka. Sehingga orang-orang cenderung dan senang kepada mereka. Ya, jadi inilah yang membahayakan kita umat Islam yang tidak cerdas. Jadi kadang-kadang ada orang memalingkan, dia membuat desain kuburan ini, dia mengatakan itu Fatimah, dia mengarang-arang cerita, membuat daftar riwayat itu ditaruh di kuburan supaya dibaca orang yang ada di sana, yang meyakini itu kuburan Fatimah, misalnya Fatimah putri Nabi atau Hasan atau Husain barangkali, atau ulama-ulama yang lain. Kemudian setelah mengadakan perayaan ulang tahunnya atau maulud mereka ini, kemudian diadakan satu yang menyenangkan sehingga orang-orang tertarik ke sana, sehingga berubahlah yang mestinya masalahnya itu sakral dalam ziarah kubur itu menjadi banyak kesyirikan yang terjadi. Ini sebabnya di buku Golongan Selamat itu dilarang keras ya untuk melakukan hal seperti itu. Diteruskan Pak Tukar sedikit. Dari situ, mulailah umat Islam terperangkap tipu muslihat dari bid'ah yang mereka ada-adakan, sehingga menjurumuskan mereka kepada perbuatan syirik. Bahkan, hingga mereka tak segan-segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar untuk perbuatan syirik tersebut. Padahal di saat yang sama, mereka amat membutuhkan harta tersebut untuk membeli senjata demi mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Ya, itulah kesalahan-kesalahan yang diungkap oleh buku ini. Mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi fanatik, ya, fanatik kemudian mencelawah ini kelompok ini, golongan ini. Kita rasakan benar nggak daya yang dipakai. Benar nggak alasan yang digunakan? Jangan kita membuat alasan sendiri hanya karena membela kelompok atau golongan kita sehingga kita benarkan apa yang sebenarnya tidak benar. Mari kita terbuka pikiran kita untuk bisa memahami agama ini yang diamalkan tanpa ada kotoran-kotoran, bid'ah, syirik, khurafat, dan lain-lainnya. Saya pikir sampai di sini dulu Pak Thomas, diingatkan sampai poin kelima, ya nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.